Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajarnya sama teteh dulu ya. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Tapi sebelum ke materinya, kita ngaji dulu. Buka yang bawa Al-Quran, buka semuanya. Ada yang tahu apa itu nuzulul Quran? Coba acung tangan. Apa? Ya. Ada lagi yang mau menjawab? Nuzulul Quran itu apa? Ya. Sebelumnya siapin dulu bukunya, catatannya, alat tulisnya. Silakan dicatat dulu, soalnya nanti di akhir harus mengerjakan. Ada pertanyaan. Ya. Dirangkum boleh, mau ditulis boleh sambil mendengarkan. Nuzulul Quran itu merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau disebut Baitul Izzah. Kemudian berangsur-angsur turunnya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bagaimana maksudnya berangsur-angsur? Maksudnya adalah diturunkan ayat demi ayat. Nah, sekarang bulan apa? Bulan Ramadan. Peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu terjadi di malam 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tepatnya di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad sedang bermunajat kepada Allah, turunlah wahyu tersebut melalui malaikat Jibril. Cik ayat terang. Bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi kan dia kepayun. Sini duduk. Sini duduk. Terima kasih, Noni Nasa. Kemudian yang selanjutnya, proses turunnya Al-Quran itu berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya itu sebetulnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam nuzulul Quran langsung keseluruhan. Nah, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu turunnya secara berangsur-angsur. Artinya adalah ayat demi ayat. Keberkahan malam nuzulul Quran. Di dalam malam nuzulul Quran itu pada tanggal malam ke-17 ya, bulan Ramadan. Di dalamnya juga terdapat malam Lailatul Qadar. Apa aja katanya keberkahan di malam nuzulul Quran? Yang pertama adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah malam penuh keberkahan dan juga ampunan. Maka disarankan ketika malam nuzulul Quran itu kita harus senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Gak usah ditulis semuanya, gak apa-apa, yang penting aja. Kemudian yang ketiga, waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah dan doa. Karena tadi
di malam Nuzulul Quran ini merupakan malam yang penuh dengan keberkahan, dengan ampunan, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kasih sayang dan juga pengampunan kepada umat-umatnya pada malam Nuzulul Quran. Hikmah dibalik turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu bukan semata-mata diturunkan oleh Allah, tetapi dapat sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Turunnya Al-Quran itu sebagai hudal linnas, yaitu pedoman atau tuntunan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah sebagai obat atau penenang hati dan juga pikiran. Al-Quran sebagai obat disebutnya apa? Asyifa. Yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai pedoman hidup tadi, sebagai al-huda. Ini mah gak apa-apa, gak usah dijelasin. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, maka kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum dan juga pedoman dalam segala aspek kehidupan. Kita sholat ada aturannya. Kalau sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Terus sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai lamun sholat maghrib 2 rakaat. Sampai lamun sholat zuhur 2 rakaat. Sampai lamun sholat wudu. Nah, maka Al-Quran harus dijadikan sebagai sumber hukum. Kan segalanya itu ada aturannya. Kemudian kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Kita bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi harus memahami isi-isi di dalam Al-Quran itu apa. Kemudian harus menanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa kita harus berbakti, harus hormat kepada orang tua. Maka kita harus mengamalkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan atau perilaku kita sehari-hari. Bagaimana harusnya kita bersikap kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, harus seperti apa, harus saling menghargai, tidak boleh jahil, tidak boleh membuli satu sama lain. Karena nilai-nilai kebaikan tadi itu terdapat di dalam Al-Quran. Sebaik-baiknya kita belajar Al-Quran adalah kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang di dalam Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, kemudian apa saja amal-amal yang sebaiknya dilakukan di malam Nuzulul Quran? Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca Al-Quran, kita juga harus memahami, mengkaji, baca juga artinya. Ketika kita membaca Al-Quran, baca juga artinya. Ketika sudah tahu artinya, ketika kita sudah memahami isi di dalam Al-Quran itu bagaimana, kita dapat mengamalkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai Al-Quran yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat malam dan berdoa. Kumaha cenah melaksanakan sholat malam teh? Melaksanakan sholat sunnah seperti misalnya kalau di bulan Ramadan itu taraweh, sholat witir. Nah, siapa di sini yang suka sholat taraweh? Siapa yang suka sholat taraweh? Sholat tarawehnya di masjid? Siapa yang suka sholat taraweh di masjid? Tuh. Nah, kan setelah sholat taraweh ada sholat witir. Sholat witir berapa rakaat? Ada 3. Sholat witir teh sholat yang dilakukannya itu rakaatnya itu ganjil, bisa 3, bisa 5, 7 dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan tadi kan melaksanakan sholat malam dan juga berdoa. Selain sholat tarawih juga ada sholat tahajud. Siapa yang suka sholat tahajud? Siapa yang suka sholat tahajud? Tahu nggak kalau sholat tahajud itu ketika orang-orang
tidur terlelap, kita melaksanakan sholat tahajud, itu tuh selain Allah yang mendengar doa-doa kita, malaikat juga ikut mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan ketika kita sholat tahajud. Makanya kan sekarang bulan Ramadan, biasanya kalau misalkan di hari-hari biasa mah tidak biasa kan bangun jam 3, bangun jam 4. Sekarang mah kalian kan sahur, bangun sahur jam berapa? Siapa yang bangun jam 3? Siapa yang bangun setengah 4? Siapa yang bangun jam 4? Kita hari imsak jam berapa imsak? Imsak setengah 5. Jam 4 lebih ya, hampir setengah 5. Ada waktu kalau anak-anak bangun jam 3, masih ada waktu buat melaksanakan sholat tahajud. Minimalnya berapa rakaat? Coba ada yang tahu? 2 rakaat, bisa 4 rakaat, 6 rakaat, semampunya saja. Soalnya lumayan ketika kita biasanya malam-malam biasa makan nggak biasa bangun jam 3. Sekarang makan sahur bisa bangunnya jam 3, jam 4, jam 2. Ada yang bangun jam 2? Siapa yang bangun jam 2? Belum? Amalan yang selanjutnya adalah mengkaji dan memahami isi Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah bersedekah. Siapa yang hari ini sudah infak? Nah, berinfak juga termasuk ke dalam sedekah. Siapa yang tahu sedekah paling murah? Apa sedekah paling murah ke? Nah, ada surat Al-Qadar. Di dalam malam nuzulul Quran itu terdapat juga malam Lailatul Qadar. Mau ditulis silakan, mau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kita baca dulu bersama-sama ya surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama artinya ayat pertama. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam, dan tahukah kamu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maka sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya harus diperbanyak berdoa, sholat, dan membaca Al-Quran di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu. Nah, ada salah satu hadis menerangkan tentang keistimewaan membaca Al-Quran, yang artinya barang siapa berkehendak berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ini tuh salah satu hadis yang Tete sendiri tahu dari guru Tete, yang bunyinya man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Kelihatan kan? Coba bareng-bareng baca. Man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Ulangi. Man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Coba bareng. Man aroda ayyatakallama
hendak bicara dengan Allah. Bacalah Quran. Barang siapa hendak bicara dengan Allah, bacalah Quran. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa hendak bicara dengan Allah, bacalah Quran. Barang siapa hendak bicara dengan Allah, bacalah Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dari ayat itu kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada petunjuk dari Allah berupa Al-Quran yang diturunkan. Lantas bagaimana proses turunnya Al-Quran sehingga bisa sampai kepada manusia? Sebelum membahas prosesnya, kita perlu mengetahui apa itu Lauhul Mahfuz atau lembaran yang terpelihara adalah tempat di mana Allah menuliskan secara catatan seluruh alam semesta serta isinya, termasuk Al-Quran dan di dalamnya. Proses pertama turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, di mana 2 hari sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Karena itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki usia 40 tahun. Beliau sering kali bermimpi dan itu sangat jelas beliau terdiri kedua hari kepada Allah. Di malam yang berkah itu datanglah malaikat Jibril seraya berucap, dibagi satu kelompok 3 orang. Satu orang jawab satu pertanyaan. Ada kelompok kita? So, orang satu itu yang di belakang ada yang lebih tinggi lagi. Ini dari 2 orang. Satu kelompok 3 orang, satu pertanyaan jawab oleh 1 orang. Nggak apa-apa kalau yang mau berdua boleh berdua. So, tadi kalau yang nulis pasti tahu. Satu aja sama dia tadi. Dua. So, pertanyaan pertama tadi, tuliskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Tadi yang pertama, nuzulul Quran adalah proses bla 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 bla. Pokoknya mah, lamun tadi kita bakal kesana jawabnya. Yang belakang yang belakang udah dapat soal, nah. Pertanyaan kedua, jelaskan. Apa itu jelas? Ya. Pertanyaan kedua, jelaskan di mana tempat Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril serta sebutan wahyunya yang tadi dibacakan sama Syakira ya ke depan. Surat apa? Ayat berapa sampai berapa? Masih ingat nggak? Lanjut, pertanyaan ketiga. Beres? Kelompok saya Al-Kalibri, Rapa sama Risya. Kelas berapa? Kelas apa? Mana di UT? Kelas 5, kelas 5, kelas apa? Iya tapi acan beres. Mana? Sudah? Terima kasih. Tuh, kelompok Al-Mahira Agisni Mikaela.
Bagus. Bagus nih kelompoknya Almahira, Adisni sama Mikaela. Ini kelompoknya Altalibin belum lengkap jawabannya. Mau dibenerin lagi enggak? Mau dibenerin lagi enggak? Mau dibenerin lagi? Ini kelompoknya Safa, Adisni sama Alia. Nah, udah nih bagus, lengkap jawabannya. Ya, baru 2 kelompok. Mana kelompok yang lain? Tadi, pertanyaan yang ketiga. Tuliskan amalan apa saja yang sebaiknya dilakukan pada malam nuzulul Quran. Tuh, ini kelompoknya Aida, Lutfi sama Azka. Oke, terima kasih. Nah, malam turunnya Al-Quran, betul. Nah, udah bagus. Kemudian ini kelompoknya Nur sama Almira. Bagus. Nah, kelompoknya Meisa, Ainul, Gina. Sudah bagus jawabannya. Lasifa ini teh, Lasifa Regina, Syakira. Bagus. Kelompoknya Zaki, Saire, Wali, Arfian. Bagus. Kelompok orang Sigma, Iki Sigma sama Tasdi. Bagus jawabannya. Ayo kamu. Kita lihat jawabannya, langsung diperiksa. Kasih tepuk semangat dulu, ada buat yang belum. Tepuk semangat. Satu, dua, tiga, tepuk good job. Good job, asik, good job. Sudah belum? Sekarang tepuk semangat yang dan ding dulu, tau gak? Tau gak? Ini, tepuk semangat. Sudah beres semuanya? Udah nih, Nadia, Salma, Diva. Ini Ashifa, Mutiara, Sarah, Serina. Udah, betul. Sekarang kita bahas. Tadi pertanyaan yang pertama. Tuliskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Jawaban yang benarnya adalah proses atau peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Siapa yang jawabannya itu? Kalau jawabannya itu berarti poinnya 100. Kalau jawabannya proses turunnya Al-Quran aja gak apa-apa, itu juga 100. Sekarang yang kedua, pertanyaannya, jelaskan tempat di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril serta sebutkan wahyunya di mana? Gua? Yang jawabannya Gua Hiro dan menyebutkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 jawab. Yang
boleh pulang. Per kelasnya siap. Acara dua hero acara. Pertanyaan pertama, sebutkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Al-Alaq ayat kelas sabaraha? Kelas 6, boleh pulang. Laki-laki dulu, sabar. Siap. Di mana diturunkannya wahyu pertama tersebut? Di mana? Dua hero Alia kelas berapa? SMP, boleh pulang. Sabar. Sabar. Anu kabur awas. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Nah, apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Proses turunnya Al-Quran kelas berapa? Kelas 5 perempuan, boleh pulang. Kelas 5 perempuan, sabar. Matak dia majuan, duduk majuan. So, pertanyaan selanjutnya, amalan apa saja yang harus diperbanyak pada saat malam nuzulul Quran? Cowok itu, Aida. Ayo, sadalur, sholat, berdoa. Betul nggak? Betul. Aida kelas berapa? Kelas 3 laki-laki. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa nyanyiin tadi yang mana udah bareng-bareng? Kamu dia bisa semuanya, boleh pulang semua. So, siap, ini 2 kilo. Oh